Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah klik video ini. Hai, halo, apa kabar bos dan juragan semua? Bertemu dengan saya lagi, Eva. Untuk kali ini saya akan menceritakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu cerita nyata dari seorang supir angkot yang telah mengantar seseorang yang akan mengambil pesugihan. Jadi jika bos dan juragan penasaran bagaimana kisah supir angkot ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berasal dari seorang supir angkot. Jadi orang ini kerjanya menyupir angkutan kota di kota Pekalongan, jurusan Pekalongan dan Wiradesa. Oke, jadi pada hari itu sudah setengah hari dia tidak mendapatkan penumpang. Jadi setengah hari zero, nggak punya penumpang, tidak ada yang naik ke angkotnya. Jadi setelah habis sembahyang zuhur, seorang yang minta tolong untuk diantar ke terminal Pekalongan. Padahal kalau angkot Wiradesa Pekalongan ini tidak sampai terminal, cuma lewat di kotanya aja. Tapi karena orang ini minta tolong, supir angkot pun bilang, "Okelah, saya tolong, saya antar aja sebab sudah setengah hari saya tidak mempunyai penumpang, tidak ada penumpang." Jadi supir angkot ini pun mengantar orang itu pergi ke terminal Pekalongan. Setelah sampai di terminal Pekalongan dan penumpangnya turun, dia pun mau pulang kembali ke Wiradesa. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang baru turun bis. Kemudian dia minta untuk diantarkan ke suatu tempat. Dia bilang, Mas, tolong antar saya ke Selamaran, bisa nggak? Dia bilang gitu. Habis itu yang supir angkotnya bilang, mau, tapi mahal tentunya karena cuma bawa satu orang. Mau nggak kalau saya minta bayaran 200.000, saya mau antar sampai ke tempat. Dia bilang gitu. Setelah nego-nego, akhirnya si penumpang ini bilang, ya udah saya bayar 125.000 aja. Mau nggak antar saya sampai ke Selamaran? Dia bilang gitu. Setelah dipikir-pikir, supir angkot pun dengan kenetnya bilang, udahlah, daripada kita kosong satu hari cuma dapat penumpang satu aja, ini lumayan 125.000, ambil aja lah, hitung-hitung untuk bensin gitu. Harga disetujui, maka orang itu pun naik ke dalam angkotnya dan dibawanya dia ke Selamaran. Setelah sampai di suatu tempat sebelum jembatan, penumpang itu bilang, Pak, berhenti dulu, teman saya mau naik, dia bilang gitu. Angkot pun berhenti dan seorang lelaki itu naik ke dalam angkotnya. Lelaki yang naik itu adalah juru kunci. Karena dilihat dari tempat angkot ini berhenti dan lelaki itu menunggu angkot, itu adalah rumah dari juru kunci Dewi Lanjar. Karena rumah juru kunci Dewi Lanjar ini terletak di sebelah jembatan Ampel Gading. Jadi betul-betul di sebelah jembatan. Itu adalah rumah juru kuncinya. Oke, setelah singkat aja, setelah lelaki itu masuk dalam angkot dan duduk, tuh juru kuncinya, dia tanya kepada penumpang tadi, gimana, istri kamu sudah setuju? Si penumpang jawab, sudah Pak, sudah setuju. Sudah tanda tangan? Sudah Pak, sudah tanda tangan. Jadi sudah sepakat siapa yang mau dikorbankan dulu? Sudah Pak, saya sudah sepakat dengan istri saya. Yang saya korbankan adalah anak sulung saya, dia bilang gitu. Tapi juru kunci pun tanya, ada gambarnya? Ada Pak, ini ada fotonya. Dikasihnya foto, di sebalik foto ini tanda tangan istri saya. Jadi ditunjukkan foto dan tanda tangan istrinya di sebalik foto. Bincang-bincang, kemudian
Pak penumpang itu tanya dengan supirnya yang masih melompong mendengarkan mereka berbincang, ada nggak nomor telepon? Sebabnya nanti mungkin minggu depan ataupun bulan depan saya mau kesini lagi, saya mau minta tolong antar lagi, jadi gampang, saya nggak usah cari-cari angkot lain. Si Pak supir pun bilang, ada. Sini saya minta nomornya. Penumpang itu minta nomornya. Oh, saya nggak hafal nomornya. Habis itu net ke net itu kasih nomor telepon saya ke bapak itu. Habis itu si kenet ini bilang, udah Pak, nomor bapak aja. Berapa nanti saya miss call. Dia bilang gitu. Habis itu si bapak ini pun kasih nomor telepon, kasih nomor telepon ke kenet supir tadi. Habis itu kenet itu udah di miss callnya bapak itu, udah masuk Pak, sudah ini nomornya, nah simpan Pak, iya, nanti kalau apa-apa telepon saya, nanti saya bisa antar lagi ke sini, ya beres. Beberapa saat kemudian Pak juru kunci ini bilang, Pak supir, kita berhenti di depan rumah yang bercat putih. Maka Pak supir pun berhenti betul-betul di pintu gerbang rumah yang besar itu. Jadi rumahnya itu sangat besar, gedung besar berwarna putih dengan dihiasi bunga mawar yang besar-besar di pagarnya. Jadi pagar dari rumah itu penuh dengan bunga yang berwarna putih. Setelah itu dia pun parkir di depan rumah gedung itu. Kemudian dua penumpangnya pun turun, Pak juru kunci dengan satu penumpang tadi turun. Orang perempuan yang menyambutnya. Jadi disambut dengan perempuan itu, katanya sudah ditunggu, silahkan masuk Pak, sudah ditunggu. Perempuan itu membawa penumpang dan juru kunci itu masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan si supir dan kernet angkotnya untuk menunggu di pekarangan. Jadi di depan rumah ada terasnya, ada kursi, dia duduk di situ. Kemudian perempuan itu keluar dengan membawa minuman dan jajan. Jadi silahkan Pak supir dan kernetnya untuk minum. Diminum dulu Pak ya, ini dimakan dulu sambil menunggu bapaknya ada urusan di dalam sebentar. Dia bilang gitu. Kemudian perempuan itu pun masuk, tidak keluar lagi. Dan Pak kernetnya pun makan makanan yang dihidangkan dari perempuan tadi, dimakan dan diminum. Setelah makan dan minum kan tentunya kalau orang biasa merokok, ingin merokok, tetapi rokoknya habis kebetulannya. Nunggu-nunggu itu rokoknya habis, mulutnya kecut, masam, ingin merokok. Ini Pak supirnya bilang dengan Pak kernetnya, kamu belilah rokok sana. Di sana ada warung, di luar sana ada warung, gak jauh dari sini ada warung. Kamu keluar aja beli rokok. Dia suruh. Ini gak mau. Aku gak mau lah keluar sendirian. Kamu aja yang keluar, aku yang nunggu sini. Ini udah lama. Kamu aja yang keluar. Jadi orang ini gak mau keluar beli rokok. Dua-duanya gak mau. Ya udah, kita nggak usah beli rokok, kita tunggu aja di sini. Mungkin sebentar lagi bapaknya itu keluar dan kita pulang sekalian aja, kata Pak supir. Tapi setelah itu menunggu lama dan hampir maghrib, sampai hampir maghrib, tamunya ini tak keluar-keluar, tak selesai-selesai urusannya. Setelah itu Pak supirnya bilang, ya udah kita beli aja rokok sama-sama. Dengan Pak kernetnya, udah kamu ikut aja, yuk kita beli rokok sama-sama. Udah hampir maghrib kok nggak keluar-keluar. Habis dua orang itu pun pergi keluar mencari warung rokok. Udah keluar-keluar, si supirnya tadi, ternyata tadi sebelum kita masuk sini ada warung, tapi sekarang kenapa nggak ada? Dicari lagi sampai agak jauh, baru dia ketemu warung rokok. Setelah rokoknya dapat, supir ini pun bergegas kembali ke angkotnya dan ingin kembali ke tempat penumpang dan juru kunci yang tadi, ke tempat rumah gedong tadi. Tetapi anehnya, dia tidak menemukan jalan ke situ, jalannya sudah lain. Kata si supirnya, tadi jalannya nggak kayak gini, jalannya lebar kayak jalan tol.
nggak ada yang berlubang-lubang, jalan kecil dan berlubang-lubang. Jadi di situ jalannya sudah berubah, dia pun jadi bingung. Ini kenapa? Tadi jalan tak seperti ini, nggak seperti ini. Tetapi sekarang kenapa jalannya sudah berbeda, sudah berubah? Dia bolak-balik sampai akhirnya dia berhenti dan tanya dengan seorang perempuan yang ada di situ. Mbak, jalan ini jalan apa? Tadi saya jalan tapi nggak jalan ini. Ada jalan yang lebar dan halus, bukan berlubang-lubang seperti ini. Jalan itu jalan yang mana? Karena saya tinggalkan penumpang di sana, di sebuah rumah di jalan yang besar tadi. Tadi nggak seperti ini. Saya tadi jalannya cantik, luas. Kenapa sekarang jalannya berlubang-lubang seperti ini? Habis itu yang perempuan tuh tanya lah, masnya dari mana? Dia bilang gitu. Tadi saya ngantar orang, bukan lalu jalan ini. Orangnya sudah saya tinggal di sana di sebuah rumah gedong. Saya keluar cari rokok. Habis itu saya mau pulang kok jalannya sudah berubah seperti ini. Perempuan itu cuma tersenyum dan menyuruh Pak supir dan Pak Kenet itu pulang. Udahlah mas, pulang aja, sudah nggak bakalan ketemu, dia bilang gitu. Merasa dia tinggalkan penumpang di situ dan penumpangnya ini belum bayar. Jadi Pak supir 25.000, dia belum bayar, jadi saya harus tunggu, kan sayang. Dia pun nyupirnya pun kemudian menyuruh si Kenetnya untuk telepon penumpang tadi, kan penumpang tadi sudah kasih nomor telepon, jadi kamu coba telepon di mana posisinya, kan dia belum bayar, dia bilang gitu. Habis itu yang Pak Kenetnya pun cari nomor telepon. Tadi aku udah miss call, tapi nggak ada miss callnya. Panggil itu nggak ada, nomor yang dia panggil itu nggak ada, nomornya hilang. Jadi dia tidak bisa menghubungi penumpang itu. Ya udah, pulang aja. Dia pun pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan dia pun bertanya-tanya jadi siapa yang dia antar tadi sampai di sana, kemudian rumah siapa yang berwarna putih itu, dan makanan jenis apa yang sebenarnya dia makan. Dalam ini kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk saya agar bos dan juragan tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.